Dari mulai anak pertama sampai anak keempat, saya tuh hobi banget untuk motretin prosesi kelahirannya anak saya. Selain ini untuk kado ketika nanti anak-anak saya menikah, plus sekaligus saya kepengen bikin satu dokumentasi lengkap tentang betapa saya harus selalu cinta kepada istri saya karena melahirkan itu suatu prosesi yang sangat berat. Nah, akhirnya saya terpikir untuk memotret prosesi kelahiran ini dan kemudian menjualnya juga di Shutterstock. Jadi di video kali ini saya akan bilang ke teman-teman semua tentang bagaimana cara menjual foto-foto bertema kesehatan di Shutterstock dengan skala yang mungkin relatif sederhana karena saya bukan orang yang bekerja di bidang medical, artinya bukan dokter, bukan nurse, bukan orang lab. Cuman saya akan mencoba memotret foto-foto sederhana bertema kesehatan yang akan saya jual di Shutterstock. Teman-teman stay tune di channel saya, jangan kemana-mana dan kita akan ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, halo photographers, salam kenal, nama saya Bima Aditya dan terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Saat ini saya ada di teras rumah, jadi di belakang ada mesin kopi karena memang teras rumah saya dijadikan coffee shop. Jadi yang ke Jogja mampir ya ke sini, namanya Sapulu Coffee. Dan seperti tadi saya bilang bahwa saya akan cerita tentang foto-foto bertema kesehatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang dalam tanda kutip nih rakyat jelata kayak saya, kayak mungkin sebagian dari teman-teman yang tidak bukan berprofesi sebagai seorang profesional di bidang medical. Foto-fotonya sangat sederhana dan akan saya langsung tunjukin di samping ya, dan di bagian akhir video nanti saya akan tunjukin bagaimana cara menulis kata deskripsi dan memilih kata kuncinya yang tepat sehingga foto-foto ini bisa terjual ya. Foto yang pertama adalah foto jari anak saya ketika habis main air ya. Jadi ini info ya, ini secara general ya, bertema kesehatan secara general, tidak hanya prosesi melahirkan tapi secara general kesehatan ya. Foto pertama adalah foto jari keriput anak saya yang saya ambil ketika dia habis main air. Jadi kalau yang udah pada punya anak atau ponakan mungkin ya pasti tahu bahwa yang namanya anak tuh kalau main air bisa berjam-jam. Jadi betah banget mereka berendam dalam bak mandi, bukan bak mandi, bahkan ember cuci baju bahkan ya. Nah itu mereka berendam di situ sampai mungkin 1,5 jam gitu. Akhirnya kan tangan kan keriput-keriput ya, kayak dulu kita waktu kecil main air ya. Nah cuman ternyata foto ini laku berkali-kali terjual sampai sekarang nih udah ada 7 download dan menghasilkan 99 sen. Jadi not bad ya, artinya dari sekedar main-main nih foto anak saya, coba-coba papan foto sebentar dari atas gitu. Jadi ini cuman pakai kamera biasa, mirrorless. Kemudian tangan anak saya suruh menghadap ke atas, jadi pencahayaannya cahaya matahari, langsung saya foto. Yang kedua, ini kalau tidak salah ingat, namanya adalah plin atau di dalam dunia arsitektur itu ada semacam bahan pembatas antara dinding dan lantai, khususnya yang di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi mungkin paham bahwa khusus plin di bidang rumah sakit itu bentuknya nggak boleh siku begini, tapi harus ada kayak semacam lengkungan. Tujuannya biar dia tidak menyimpan debu, karena kalau rumah sakit atau klinik ya, itu higienitas nomor 1, sehingga plinnya itu bentuknya lengkung. Jadi ini unik, bukan sebuah plin biasa yang di rumah-rumah kan biasanya pakai kayu atau pakai keramik gitu. Ini enggak, ini lengkung, ini khusus rumah sakit. Nah, plin ini laku kebetulan baru 1 kali ya menghasilkan 10 sen. Jadi saya cuma iseng motret di rumah sakit, waktu itu ke rumah sakit mana ya? Kalau nggak salah Panti Rapih di Yogyakarta. Saya foto aja dan kemudian saya upload, alhamdulillah laku. Foto ketiga, ini diambil langsung dari ruang persalinan istri saya. Waktu itu lahiran anak keempat ya. Jadi kuncinya sebenarnya sederhana. Saya cuma motret bed, paramount bed yang biasa buat pasien itu, sama di sampingnya tuh ada tempat sampah, tempat sampah medis mungkin ya. Intinya tempat ya peralatan mungkin benang jahit segala macam yang sudah habis pakai, ditaruh di situ dan kemudian ini ternyata laku. Sampai sekarang udah laku 4 kali dan menghasilkan royalti 55 sen. Jadi masih kecil-kecil sih, cuman not bad dari foto-foto iseng dan ternyata menghasilkan ya. Foto selanjutnya adalah foto prosesi istri saya pada waktu melahirkan. Jadi ini saya ambil benar-benar pada waktu masa kontraksi. Teman-teman lihat foto di samping ini kelihatan sekali bahwa wajah istri saya memang sangat kesakitan ya. Memang
Kadang-kadang dibilangin gila juga sama teman-teman karena kok bisa tega-teganya memotret ketika kita sedang tahu istri kita sendiri sedang kesakitan. Cuman saya bilang begini, bahwa foto ini Shutterstock aja untuk jangka waktu masa yang akan datang. Saya membangun sebuah digital asset masa depan. Begitu juga untuk foto portret istri saya ini saya dokumentasikan biar suatu waktu saya bisa mengingat-ingat bahwa istri saya tuh berjuang dengan sepenuh jiwa raganya, mengorbankan nyawanya untuk ngelahirin anak saya. Jadi foto ini kelihatan sekali pada waktu masa kontraksi ya. Pucat, terus kesakitan segala macam, akhirnya laku, fotonya terjual. Dari gambar di samping, saya pengen tunjukin ke teman-teman semua bahwa yang menarik dari Shutterstock itu terkadang ada buyer yang membeli sebuah sequel atau sebuah kompilasi foto-foto dari, misalnya di foto di samping ini saya cerita bahwa ada satu buyer yang membeli 3 foto sekaligus. Jadi foto istri saya tadi, foto bed Paramount dan tempat sampahnya tadi, sama foto plintnya. Jadi biasanya dia adalah sebuah mungkin blogger di bidang kesehatan atau dia sedang membuat sebuah portal berita tentang dunia persalinan, jadi foto-foto ini langsung dibeli. Nah, ini sebuah hal menarik ya. Foto selanjutnya yang saya ambil yaitu foto kaki anak saya. Jadi kalau anak kecil biasanya itu kalau perubahan musim ya, dari musim panas ke hujan atau sebaliknya, biasanya kalau kalau orang Jawa bilang tuh suka biduren atau apa ya semacam itu ya. Tapi intinya adalah kaki itu gatel-gatel, jadi hanya di satu bagian atau bahkan sekujur badan warnanya merah. Nah, ini kebetulan anak saya habis pulang dari rumah eyangnya, dia bilang, "Pam, gatel kakinya," gitu. Terus akhirnya saya coba buka sepatunya, ternyata udah mulai bentol-bentol. Bentolnya bukan kayak digigit nyamuk cuman kecil gini, enggak, ini gede. Terus ruam-ruam sekujur badan. Nah, ternyata hal seperti ini juga laku. Ini udah 2 kali download nih, 35 sen. Jadi foto-foto medikalnya cukup menarik. Lalu foto terakhir yang bisa saya tunjukin di sini adalah foto giginya anak saya. Jadi kalau teman-teman yang punya anak kecil, itu biasanya kalau giginya masih gigi susu, giginya tuh nggak beraturan kan. Ada yang mungkin masih berlubang, ada yang tumbuhnya, pokoknya ini nggak beraturan. Nah, saya bilang sama anak saya, coba papa mau foto gigimu ya kak gitu. Terus jadi saya suruh meringis gini gitu. Saya ambil fotonya. Terus matanya saya crop, jadi artinya saya hanya fokus kepada giginya. Nah, foto seperti di samping ini teman-teman itu bisa menjual dalam kategori komersial karena mukanya nggak kelihatan. Jadi matanya di crop gitu, jadi kita fokus ke bagian gigi dan ini kelihatan sekali, ini udah 3 kali download, 47 sen. Nah, jadi ternyata foto-foto kesehatan seperti ini sangat potensial untuk bisa dijualkan di Shutterstock. Baik, seperti tadi yang saya bilang ke teman-teman semua, saya akan bantu teman-teman untuk tunjukin sampel description-nya kayak seperti apa, dan kemudian cara memilih kata kuncinya bagaimana. Kalau dilihat dari foto di samping, ini saya cari yang paling sederhana, di mana teman-teman juga bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Silahkan dicontoh, copy, paste, plug, ketiplek, boleh ya. Tapi ingat bahwa jangan komplain kalau ternyata juga nggak laku, karena gini, rezeki itu bukan urusan saya, rezeki bukan urusan Anda, rezeki itu urusan yang di atas. Jadi Anda foto sama, Anda tulis description-nya sama, kata kuncinya sama, itu belum tentu duitnya jadi milik Anda semua. Jadi ini cuman untuk memudahkan kalian semua tentang bagaimana cara berpikir dan ketika kita melihat sebuah objek ya. Jadi foto di samping adalah foto tangan keriput-keriput tadi. Maka yang saya tulis, sekali lagi ini bisa dimasukkan kategori komersial karena nggak ada logo perusahaan dan nggak ada muka orang ya. Jadi tulisannya begini, "Kids wrinkle fingers after playing water during holiday." Jadi sederhana. Kids wrinkle fingers after playing water during holidays. Jadi tangan keriput itu kalau dalam bahasa Inggris nanti pakai Google Translate. Saya juga taunya juga dalam Google Translate karena wrinkle fingers itu bagi saya adalah sebuah kata di bidang medical yang saya tuh nggak ngerti itu apa. Kayak misalnya jantung, paru-paru gitu, kadang-kadang kita juga nggak ngerti kan. Jadi deskripsinya seperti itu. Kemudian untuk kata kuncinya yang bisa dipilih yaitu adalah water, wrinkle itu keriput-keriput tadi. Kemudian aging, background, bath itu mandi, bathroom, kamar mandi, blue, kemudian child, close up, cold, death, dehydrated, dehydration, fingers, fingertip, hand, isolated, macro, old, palm, people, pink, science, skin, soft, swimming, dan lain-lain. Intinya coba aja dicari tentang bagaimana ketika wrinkle fingers itu kan artinya tangan keriput ya, artinya bisa, intinya karena air, sebabnya karena air, sehingga teman-teman bisa cari kata kunci apapun yang sekiranya
berhubungan dengan air. Jadi misalnya swimming, take a bath, kemudian apalagi playing in the water, terus child karena biasanya yang main air adalah anak kecil, kemudian wrinkling. Jadi intinya adalah jari-jari keriput. Jadi seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah download ebook saya, yang sedang belajar untuk Microsoft Photography bisa download ebook saya Shutterstock. Karena 2 hari lalu kemarin saya cek email, ada yang download lagi. Terima kasih sekali teman-teman, benar-benar memberikan saya support dan dukungan ketika ebook tersebut di-download, sehingga saya bisa terus berkarya, bikin vlog ini, kemudian muter-muter keliling kota Jogja, mungkin nanti suatu ketika ke tempat lain, untuk membuat sebuah konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman bisa bagiin ke teman, saudara, orang tua, adik-adik, segala macam. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Saya sekali lagi terima kasih sekali sudah hit subscribe, nyalain loncengnya, ting-ting, biar kita bisa ketemu terus ya. Dan tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya.